Halo semuanya, nama aku Yasin. Nama aku Hilmi. Jadi di sini kita akan main setuju Tidak setuju. Oke, jadi hari ini kalian bakal main setuju tidak setuju. Caranya gampang banget. Nanti aku bakal ngasih pertanyaan ke kalian dan kalian tinggal jawab aja pakai alat yang udah kita kasih. Tinggal kalian angkat, bisa dibolak-balik. Itu ada setuju atau tidak setuju. Oke, ngerti? Ngerti? Oke, jadi tema kali ini adalah adab pergaulan dalam Islam. Kan kita pasti sering bergaul ya sehari-harinya. Kira-kira adabnya dalam Islam tuh kayak gimana sih? Gitu. Oke, udah pada siap? Siap. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, setuju tidak setuju teman dekat boleh ngobrol pakai bahasa kasar? 1, 2, 3. Oke, dari Hilmi kenapa Mi? Oke, dari aku setuju karena definisi bahasa kasar yang aku pikirin tuh, bahasa kasar tuh bahasa yang menyakiti hati orang lain itu. Jadi ketika kita ngobrol sama teman dekat, ya kita tahu lah batasan dengan teman dekat kita tuh apa sih yang bikin dia sakit hati atau enggak. Jadi kalau untuk teman dekat ataupun teman sepergaulan yang udah kita kenal, is okay, fine-fine aja gitu. Karena bahasa kasar yang mungkin orang-orang pikirkan tuh kayak ngomong-ngomong kasar kayak bahasa binatang dan lain-lain, itu tidak berlaku sebenarnya buat teman-teman di lingkungan kita jika kita sudah tahu dia kayak gimana. Gimana dari Yasin? Kalau aku sih setuju ya sama Hilmi. Terus palingan kalau dari aku kayak bahasa kasar juga kayak rendahin kalau kita tuh sudah sedekat itulah sama teman kita. Oke. Berarti kalian berdua pernah ngomong kasar ke teman dekat ya? Pernah. Oke. Jadi gini guys, pada Islam ini sebenarnya kita tuh harus menjaga lisan kita dari perkataan yang kasar atau kotor. Nah itu tuh udah ada di hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunnahnya di mana Rasulullah itu bersabda, intinya itu Allah benci dengan orang-orang yang lisannya kotor dan kasar. Jadi kalau bisa dihindari ya guys ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, setuju tidak setuju kita boleh manggil teman kita pakai kata hinaan asal sama-sama gak sakit hati. Kata-kata hinaan. Oke? 1, 2, 3. Setuju. Oke, setuju lagi. Coba dari Yasin deh. Ya sebenarnya sama aja sih kayak sebelumnya. Kayak berarti itu nandain kita deket sama teman kita yang itu, dan kita juga kan udah tahu gitu batasan-batasannya di mana itu gak akan nyakitin teman kita gitu sih. Kalau dari Hilmi gimana nih? Kalau dari aku kan masih nyambung yang tadi ya. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya hinaan itu tidak selamanya sebuah hinaan karena ya kita kenal juga sarkasme ya. Jadi kalau untuk teman dekat mungkin udah saling mengerti lah apa maksud dari apa yang kita bicarakan gitu sih paling. Oke, nah tapi teman-teman ya, menurut pandangan Islam itu sebenarnya kita tuh tidak diperbolehkan untuk mencela atau mengumpat, apalagi manggil orang dengan celaan atau umpatan. Nah itu tuh ada di surat Al-Humazah ayat ke-1 yang artinya itu kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Oke? Oke. Pertanyaan ketiga, setuju tidak setuju boleh berduaan dengan lawan jenis bukan mahram asal di tempat ramai? Oke? 1, 2, 3. Setuju. Oke, beda nih jawabannya. Oke, pengen tahu dari Hilmi dulu. Oke, kan tadi pertanyaannya setuju tidak setuju berduaan di tempat umum. Kalau dari aku setuju, kenapa? Karena definisi berduaan di tempat umum berarti bukan lagi berduaan dong. Karena di tempat umum yang ramai pun banyak orang di situ dan tidak mungkin ada setan lewat jika banyak orang. Gimana dari Yasin? Kalau dari aku kan tadi konteksnya berduaan di tempat yang ramai, berarti tetap berduaan kan antara lawan jenis gitu. Jadi menurut aku dalam Islam sendiri kan nggak boleh tuh, berarti menurut aku nggak boleh sih. Jadi gini nih, dalam Islam Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh seorang sahabiah di jalan utama Madinah tentang perkara tersebut, dan jawabannya itu sebenarnya diperbolehkan asalkan dengan keperluan dan sebatas hal yang penting-penting aja gitu. Oke? Oke. Ini kita berduaan boleh nggak?
Kalian kan laki-laki sama laki-laki mah nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan keempat. Setuju tidak setuju? Kita nggak boleh boncengan motor dengan lawan jenis bukan mahram. 1, 2, 3. Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Pengen tahu dari Yasin dulu. Berarti kan nggak boleh. Kalau aku sih boleh-boleh aja, asalkan ya tadi nggak saling menyentuh lah atau ya nggak berbuat zina. Ya paling gitu aja sih dari aku. Kalau dari Hilmi gimana? Sama sih kayak Yasin. Kalau berduaan cuman membonceng kan batasannya dia bukan mahram, berarti dia tidak boleh saling bersentuhan dan ya tidak boleh berbuat hal-hal yang mungkin tidak diperbolehkan dalam agama mereka gitu. Oke, bener banget ya tadi. Jadi dalam Islam ini hukum berboncengan dengan lawan jenis itu yang bukan mahram itu sebenarnya pada dasarnya haram. Tapi ada hal-hal darurat yang diperbolehkan dengan syaratnya tidak terjadi persinggungan badan, tidak terjadi halwat dan nggak ada maksud buruk kayak syahwat gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau kalian mau berboncengan dengan lawan jenis ya jangan maksudnya aneh-aneh lah. Kalau naik mobil gimana? Naik mobil. Sama sih. Ya sama sih sebenarnya. Itu kan jatuhnya kan keberduaan juga. Intinya jangan ada maksud yang buruk Pak ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setuju tidak setuju? Kita nggak boleh chattingan dengan lawan jenis bukan mahram. 1, 2, 3. Tidak setuju. Jadi kalian ini setuju ya kalau misalnya kita tuh boleh chatting sama lawan jenis bukan mahram. Oke, kenapa tuh dari Yogi? Karena kan manusia kan sebagai makhluk sosial ya. Dan emang bukan kebanyakan sih. Karena rata-rata setiap manusia tuh bukan mahram ya. Jadi ketika manusia membutuhkan orang lain, dia harus berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi itu tidak membatasi kita untuk tidak boleh chattingan sih. Kalau batas mahram itu. Gitu sih. Ya nggak? Ya, kalau dari aku sih ya sama aja. Asalkan nggak ada perbuatan-perbuatan yang kayak mengundang syahwat ataupun perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh agama Islam. Gitu sih paling. Oke, jadi gini nih, kalau dalam Islam itu berbicara antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu pada dasarnya itu nggak dilarang, asal ada syarat-syaratnya. Intinya kita tuh harus menjaga adab-adab kesopanan dan nggak menyebarkan fitnah dan juga halwat yang tadi gitu. Dimana itu tuh udah dijelaskan di hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Oke, jelas ya? Jadi kalau misalnya, balik lagi kalau misalnya ada keperluan, nah baru nggak apa-apa. Kalau misalnya tujuannya butuh jangan. Gitu. Berarti kita berdua nih di sini. Berarti setannya yang di belakang kamera ya? Iya. Oke, jadi aku juga setan nih. Jadi kalian bikin konten sama setan dong. Oke, lanjut. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Setuju tidak setuju? Kita boleh bercanda asal jangan berlebihan. 1, 2, 3. Setuju. Oke, sama nih. Pengen tahu dari Hilmi Mi? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mau itu sesuatu yang bagus ataupun yang buruk, ketika itu berlebihan bisa jadi itu kebalikan dari maksud itu. Gitu. Kalau dari aku sih ya sama ya. Sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak baik ya. Meskipun bercanda kelihatannya kayak nggak ada hal buruk atau kayak hal baik aja, tapi kan kalau berlebihan juga nggak baik gitu ya. Jadi sama aja sih. Setuju. Tapi kalian suka bercanda? Suka sih. Kan tadi juga bercanda kan? Aku kira kamu setan beneran loh. Iya, ini bercanda doang ya. Oke. Jadi sebenarnya Islam itu nggak melarang kita untuk bercanda, asal ada beberapa adab yang diperhatikan. Yaitu bercandanya nggak boleh tentang agama, terus bercandanya nggak boleh di dalamnya itu mengandung dusta dan nggak boleh juga mengandung hina, terus nggak boleh juga kita berlebih-lebihan kayak tadi. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setuju tidak setuju? Kita ini nggak boleh pilih-pilih teman. 1, 2, 3. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, berarti kalian setujunya ke pilih-pilih teman ya? Iya. Iya. Oke. Kenapa tuh dari Yasin?
Menurut aku kalau kita milih-milih temen tuh harus, karena kalau kita milih teman yang istilahnya punya perilaku buruk, nanti kitanya juga jadi kebawa-bawa gitu. Simpel sih itu doang. Kalau dari Hilmi gimana? Emang alasannya itu sesimpel itu ya, karena nggak semua temen tuh baik untuk diri kita. Jadi kita harus pintar-pintar milih temen. Tapi untuk kalau semisal berteman secara ya kemana-mana kayak ngerjain tugas bareng atau gimana, is oke-oke aja, nggak harus pilih-pilih. Tapi ketika emang kita butuh sebuah lingkungan yang dimana lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku kita harus bisa memilih teman itu, mana yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita. Oke, jadi benar banget ya, kalau dalam Islam ini pengaruh teman dalam hidup kita ini sangat besar banget gitu. Nah, itu dijelasin di hadis riwayat Bukhari, di mana umpamanya itu teman yang soleh itu kayak penjual minyak wangi, jadi kita kebawa wangi juga. Dan teman yang buruk itu dianggapnya kayak pandai besi, jadi kalau misalnya walaupun kita temenan doang, tapi kita kena baunya juga gitu. Jadi untuk pilih-pilih teman boleh ya, asal tujuannya baik gitu. Oke, lanjut, next. Oke, pertanyaan ke-8. Setuju tidak setuju? Ikhwan dan akhwat yang bukan mahram tidak boleh sahabatan. 1, 2, 3. Tidak setuju. Yasin tidak setuju? Tidak sih. Oke, tidak setuju. Dua-duanya tidak setuju. Kenapa nih Yasin? Ya asalkan persahabatannya itu bertujuan dalam Islam itu, atau tidak bertentangan dengan Islam, terus juga menimbulkan banyak kebaikan, dan ya pokoknya tidak melarang tidak melanggar apa yang dilarang oleh Islam, itu nggak apa-apa sih. Kalau ini? Oke, untuk setiap sebuah persahabatan tuh mau sedekat apapun dia, pasti di antara orang itu ada batasan-batasannya. Baik itu dari ikhwannya ataupun akhwatnya, pasti saling membatasi diri dari hal-hal yang mereka anggap buruk. Jadi ikhwan dan akhwat yang bukan mahram pun sebenarnya diwajarkan aja tuh, dibolehkan untuk bersahabat, asalkan mengetahui batas-batas apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang nggak boleh mereka lakukan. Oke, nah jadi nih kalau dalam Islam, menurut Habib Umar bin Hafiz, dia tuh menjelaskan bahwa persahabatan yang dibolehkan itu adalah dengan tujuan saling menguntungkan yang dibangun atas nama Allah ya. Jadi tanpa perlu saling berjabat tangan, berduaan satu sama lain, atau saling pandang dengan satu dan lainnya juga. Nah itu tuh sesuai sama sabda Rasulullah di hadis riwayat Bukhari, yang mana ngejelasin janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan perempuan kecuali ada mahram yang menyertainya. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya kalian gak perlu setuju atau tidak setujunya, kalian taruh aja di meja. Pertanyaannya lumayan berat nih, lumayan berat. Oke, udah siap? Oke. Pertanyaannya, aku pengen minta pendapat kalian. Gimana sih cara kalian bergaul dalam keseharian kalian? Oke, dari aku dulu ya. Oke. Kalau dari aku mungkin pergaulan keseharian aku bagi ke beberapa bagian ya. Yang pertama mungkin pertemanan. Pertemanan di sini berarti apa yang aku sampaikan ini based on dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang udah disampaikan. Ketika aku berteman, aku akan terbuka untuk semua orang. Jadi tidak memilih dia itu ras apa, suku apa, terus agamanya apa, is okay, karena pada dasarnya manusia kan makhluk sosial dan akan saling membutuhkan. Jadi untuk pertemanan harusnya general aja secara umum dan dapat berteman baik dengan semua orang. Kemudian untuk dalam case persahabatan atau mungkin pertemanan yang lebih intens. Jadi untuk itu dari aku mungkin harus milih-milih teman yang menurut aku baik buat aku dan bisa membawa aku ke dalam suatu hal yang lebih baik lagi dan membuat versi diri aku yang menjadi lebih baik lagi. Gitu sih paling kalau untuk pergaulan keseharian aku. Oke, Masya Allah banget. Gimana nih kalau dari Yasin? Ya kalau dari aku ya sama-sama aja sih. Kayak kalau mau berteman ya berteman sama siapa aja. Tapi kalau pengen yang pertemanan yang lebih dekat lagi lah atau sahabatan, ya kita harus pilih-pilih juga supaya kalau kita milih teman yang baik, dan juga kita ke bawah lingkungan yang lebih baik lagi. Kan kalau yang teman yang buruk, ntar juga kita ke bawah lingkungan yang buruk juga. Paling gitu juga sih.
Oke, terima kasih telah menonton. Aku Hilmi. Dan aku Yasin. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa buat subscribe dan tunggu konten kami selanjutnya. oke, goodbye.